Oke, nah untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 kita akan belajar mengenai salah satu metode geofisika, yaitu metode polarisasi terimbas. Metode IP ini salah satu metode geolistrik aktif ya. Nah, jadi di dalam metode IP itu ada beberapa kemiripan dengan metode geolistrik resistivitas yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tuh, nanti akan kita lihat apa saja persamaan dan perbedaannya gitu ya. Nah, kemudian di dalam metode IP ini, kalau kita lihat kita tinjau gitu ya, dari rangkaian listriknya, itu di dalam metode geolistrik resistivitas, itu kan didasari oleh persamaan hukum Law, ya kan? Hukum Ohm, sorry. Nah, hukum Ohm ini kalau kita lihat ketika ada arus yang mengalir pada rangkaian listrik, maka di sana ada beda potensial. Nah, di sini ada hambatan yang ada di sana. Sehingga kita bisa lihat persamaannya, yaitu resistansi hambatan itu sama dengan potensial dibagi dengan kuat arusnya. Lalu, kalau di dalam metode IP, selain ada arus, hambatan, dan potensial, di dalam metode IP itu ada satu parameter lagi, yaitu parameter kapasitansi. Nah, parameter kapasitansi ini juga merupakan salah satu parameter fisik yang akan kita cari di dalam metode IP ini. Nanti kita sebut sebagai charge stabilitas, gitu ya. Itu perbedaan antara metode geolistrik resistivitas dan metode IP. Ya, yang di IP ada kapasitansinya, gitu. Nah, di dalam metode IP, induced polarization, polarisasinya itu disebabkan oleh 3 hal. Ya, jadi polarisasi batuan di bawah permukaan itu bisa disebabkan oleh adanya proses elektrokimia di mineral-mineral fluida, mineral-mineral logam gitu ya. Di sini metode IP itu bisa mendeteksi keberadaan dari deposit biji mineral logam, ya, karena ada pergerakan elektrokimia gitu. Lalu kemudian yang kedua, metode IP itu bisa menyebabkan adanya perubahan reaksi pada batuan clay dan shelly sand. Ya, clay itu lempung, shelly sand itu berarti batu pasir shell gitu. Nah, itu seringkali digunakan dalam aplikasi di bidang hidrogeologi. Kemudian yang ketiga, metode IP itu bisa terjadi reaksi antara material-material organik yang salah satunya itu diterapkan dalam eksplorasi hidrokarbon. Ya, nah ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi ada 3 penyebab dari adanya polarisasi dalam suatu batuan. Bisa disebabkan karena adanya proses elektrokimia, lalu perubahan reaksi di batuan clay dan shelly sand, dan juga reaksi yang terjadi di material organik. Nah, dari 3 hal penyebab ini, kita bisa tarik bahwa metode IP ini bisa digunakan untuk eksplorasi adanya mineral, ya kan? Mineral logam yang berkaitan dengan biji. Contohnya itu mineral ini, tembaga porfiri, kemudian ada mineral timah dan tank, yang juga diterapkan dalam mineral yang berhubungan dengan mineral sulfida yang berhubungan dengan deposit emas gitu. Ini banyak sekali digunakan metode IP untuk eksplorasi mineral. Selain itu, metode IP bisa digunakan untuk keperluan studi lingkungan. Ya, studi lingkungan salah satunya ini studi tentang hidrogeologinya. Dan juga metode IP itu bisa juga digunakan dalam eksplorasi geotermal. Karena yang kita tahu di dalam geotermal itu kan ada batuan penudung kan. Batuan penudung di dalam geotermal itu tersusun oleh mineral-mineral clay.
Ya, di sini ya, ada di sebab yang kedua, di geothermal itu ada clay. Berarti ada reaksi pada mineral clay yang ada di geothermal ini. Yaitu beberapa contoh dari aplikasi metode IP. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang sejarah, metode IP ini pada mulai diobservasi di sekitar tahun 1913, di mana pada saat itu peneliti melakukan penelitian di daerah yang mengandung mineral sulfida. Di sana menggunakan metode Schlumberger. Nah, peneliti tersebut kemudian menginjeksikan arus ke bawah permukaan, ya kan? Nah, di tempat yang mengandung mineral sulfida ini, arus diinjeksikan melalui elektroda arus, ya. Kemudian setelah 5 detik kemudian, arusnya itu dimatikan. Tapi ternyata tegangan ketika arusnya dimatikan itu tidak langsung jatuh ke nol, tapi dia meluruh secara perlahan. Ya. Nah, kalau di metode geolistrik resistivitas yang kemarin-kemarin kita bahas, kita kan tidak meninjau adanya peluruhan itu ya. Nah, di metode IP itu kita tinjau adanya peluruhan ketika arus dimatikan. Ya, itu. Nah, sehingga sampai saat ini metode IP itu digunakan sebagai metode primer untuk eksplorasi mineral khususnya dalam eksplorasi mineral tembaga porfiri, timah dan juga zinc serta sulfida yang berhubungan dengan deposit emas, begitu ya. Nah, IP banyak digunakan untuk eksplorasi mineral. Nah, metode IP ini dapat dikatakan bahwa metode ini unik, ya. Metode ini unik karena ini merupakan salah satu metode geofisika yang kita tinjau setelah arusnya dimatikan. Beda dengan yang geolistrik yang pernah kita bahas kemarin, itu kan kita tinjau potensialnya saat arusnya diinjeksikan. Ya. Tapi kalau di IP, setelah dimatikan itu juga ditinjau. Gitu. Makanya bisa dikatakan sebagai metode yang unik. Gitu. Nah, untuk pengukurannya, metode IP itu pada prinsipnya pengukurannya itu sama seperti di metode geolistrik resistivitas. Ya, pengukurannya sama, konfigurasi yang digunakan itu juga sama, kemudian perpindahan elektrodanya sama juga. Ya, nah ini ada 2 elektroda arus dan juga ada 2 elektroda potensial. Lalu ada kabel penghubung dan juga ada resistivity meter. Ya, nah kita pakai ARES itu bisa mengukur IP itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di metode geolistrik resistivitas kita kan akan mencari parameter resistivitas, ya kan? Gitu. Tapi kalau di metode IP ada 2 parameter fisik yang akan kita cari, yaitu parameter resistivitas dan juga chargeabilitas. Itu di mana parameter chargeabilitas itu yang kita tinjau dari setelah peluruhannya tadi. Nah, sehingga kalau kita mau menyimpulkan perbedaan antara geolistrik resistivitas dengan metode IP, pada metode geolistrik resistivitas itu kan kita menggunakan beberapa elektroda ya, di mana kita injeksi arus melalui elektroda arus, dan pada saat injeksi arus tersebut kita mengukur nilai beda potensial ya. Tapi kalau di metode IP, pada saat kita injeksi arus, kemudian setelah sekian detik, ya misalnya 5 detik, 5 detik kita matikan ya arusnya, maka kita tinjau peluruhan dari potensialnya. Ya, misal kalau di daerah tersebut itu tidak mengandung mineral logam, tidak mengandung clay,
Ya, ketika arusnya dimatikan itu kan bisa saja jatuh ke nol nilai potensialnya. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika arus itu dimatikan, potensialnya tidak langsung jatuh ke nol, tapi dia meluruh secara perlahan, ya, decay. Itu jadi ada perbedaan antara metode reduksi resistivitas dengan metode IP. Perbedaannya tadi ya, kalau di reduksi resistivitas potensial yang dicatat itu adalah potensial pada saat arus diinjeksikan. Tapi kalau di metode IP, selain potensial pada arus yang diinjeksikan tadi, juga dicatat peluruhan, ya, peluruhan potensial listrik pada saat arus dimatikan. Itu perbedaannya. Lalu perbedaan lagi, ya, di sini kan ada kita menggunakan 4 elektroda ya, 2 elektroda arus dan juga 2 elektroda potensial. Di dalam metode IP, elektroda potensialnya P1 dan P2-nya ini diganti menggunakan alat yang namanya porospot. Ya, ini contoh porospot. Nah, porospot ini ya, kalau diilustrasikan, ini adalah suatu potnya yang warna putih ini ya. Nah, pot ini kita isi dengan suatu fluida yang namanya ada fluida CuSO4. Ya, ini larutan CuSO4. Kemudian pot ini kita tutup menggunakan tutup besi seperti ini ya, menggunakan tutup tembaga, sorry. Nah, di sini kan ada batang panjang ya. Nah, batang panjangnya ini harus mencapai di mana si fluida CuSO4-nya ini berada. Ini contoh batangnya ya. Itu harus mencapai larutannya. Itu. Nah, mengapa di sini perlu menggunakan porospot di dalam elektroda potensial di metode IP? Karena untuk ini melihat peluruhan nilai potensialnya tadi, ya. Karena di batuan itu kan ada ion-ion ya, ion positif dan ion negatif, itu akan lebih sensitif ketika dia bertemu juga dengan ion-ion dari larutan yang ada di sini, larutan CuSO4-nya. Begitu, sehingga kita menggunakan porospot di dalam elektroda potensial di metode IP. Nah, kita kan tadi di metode IP itu meninjau peluruhan, ya kan? Peluruhan potensialnya. Nah, peluruhan potensial tadi itu disebut sebagai IP effect. Ya, jadi kalau kita mau definisikan, IP effect itu merupakan ketika kita injeksi arus listrik ke bawah permukaan, lalu tiba-tiba arusnya itu kita matikan, maka tegangan yang terukur di elektroda potensialnya itu tidak turun langsung ke nilai 0, tapi turunnya perlahan-lahan. Ya, itu namanya IP effect. Nah, kalau kita ilustrasikan, jadi seperti apa sih IP effect ini? Kalau kita ilustrasikan, jadi bisa dilihat pada gambar berikut. Ya. Ini gambar sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah tegangan. Pada saat pengukuran metode IP, itu kan kita injeksi arus. Ya. Pada saat kita melakukan injeksi arus, maka kita akan dapat tegangan. Nah, tegangan pada saat kita injeksi arus itu namanya tegangan primer, ya, Tp. Lalu setelah 5 detik kemudian, 5 detik itu disebut sebagai charging time. Setelah 5 detik, arus kita matikan, ya, switch off. Arusnya kita matikan. Ternyata tegangannya itu tidak langsung jatuh ke 0, tapi dia meluruh secara perlahan. Ya, ini disebut sebagai IP effect. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini kan tegangannya itu tadi, arusnya kan dimatikan ya.
tegangan pada saat arus dimatikan itu disebut sebagai VS, ya, secondary voltage. Itu. Jadi dari sini kita tahu gambaran pada saat kita lakukan injeksi arus lalu dimatikan, maka tegangannya itu akan meluruh perlahan, dia tidak langsung jatuh ke nilai 0. Begitu ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip. Nah, kemudian adanya peluruhan ini, ya, adanya peluruhan potensial ini disebabkan oleh apa sih? Nah, kita bisa membagi penyebab peluruhannya itu jadi dua macam, yaitu bisa disebabkan oleh polarisasi elektroda dan juga bisa disebabkan oleh polarisasi membran. Nah, kalau untuk polarisasi elektroda itu peluruhannya disebabkan oleh keberadaan mineral-mineral logam, ya, keberadaan mineral-mineral logam. Tapi kalau untuk polarisasi membran, peluruhannya tadi itu disebabkan oleh keberadaan mineral-mineral clay. Ya, di dalam suatu batu lempung itu mengandung mineral clay. Mineral clay itu ada apa saja? Banyak mineral clay itu. Ada ilit, smectite gitu ya. Nah, intinya di suatu lempung ya itu bisa menyebabkan polarisasi membran namanya. Nah, kita akan bahas keduanya ini satu persatu. Gitu. Kita ke yang pertama dulu ya, yang disebabkan oleh polarisasi elektroda. Nah, polarisasi elektroda tadi itu disebabkan oleh keberadaan mineral logam kan ya di suatu area penelitian kita. Nah, ketika kita belum melakukan pengukuran, kondisi batuan di tempat tersebut itu digambarkan oleh gambar yang atas ini, gambar A. Jadi di batuan itu mengandung ion-ion, ada ion negatif, ada ion positif, gitu ya. Dan ion tersebut itu bergerak bebas, ya, bergerak pada posisinya. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran metode IV, berarti kita injeksi arus, ya. Ketika kita injeksi arus, maka ion-ion tadi akan terganggu, ya. Ion positif dan negatifnya ini akan terganggu, sehingga ion-ion tadi itu akan berkumpul. Ya, misalnya di sini ada suatu mineral logam gitu ya, ada grain. Ya, ini ada butiran mineral misalnya. Nah, di butiran mineral itu kan ada ionnya juga. Ya kan, ada ion positif dan negatifnya. Ketika kita injeksi arus, ion positif dan negatifnya itu berpisah di sisi-sisi yang berseberangan. Misalnya di sini, ion positifnya di sisi sebelah kanan, ion negatifnya di sisi sebelah kiri. Dan itu akan mempengaruhi keberadaan ion-ion di sekitarnya. Nah, yang ion negatif di sini itu akan menarik ion positif dari material di sekitarnya. Demikian pula sebaliknya, yang positif itu akan dikelilingi oleh ion negatif, gitu ya. Dan ini ketika kita injeksi arus ya, awalnya kan seperti ini. Ya, awalnya ketika kita belum injeksi arus, ion-ionnya ya bergerak bebas. Ya. Tapi karena di sini ada suatu logam, contohnya ini logamnya, ya, maka ion-ion tadi itu akan terkumpul di sisi-sisi mineral logamnya tadi. Lalu setelah 5 detik, ya, charging time-nya misal 5 detik, setelah 5 detik, kita matikan injeksinya. Kita matikan injeksi arusnya. Maka ion-ion yang tadinya berkumpul di sini itu akan kembali ke posisinya semula. Ya, akan kembali ke posisinya semula seperti ini. Nah, kembalinya itu juga perlahan-lahan, dia bergerak pelan-pelan gitu ya. Nah, karena ion ini kembali dengan bergerak pelan-pelan, maka
potensialnya ketika dimatikan itu juga meluruh, ya kan? Potensialnya meluruh, tidak langsung jatuh ke nilai 0. Itu adalah penyebab mengapa ada peluruhan tidak setelah arus kita matikan, gitu ya. Karena ionnya ini bergeraknya juga perlahan-lahan, tidak langsung kembali ke posisi semulanya, gitu. Yaitu penyebab yang pertama yang diakibatkan oleh polarisasi elektroda. Nah, penyebab yang kedua itu adalah dari polarisasi membran. Kalau dari polarisasi membran itu disebabkan oleh keberadaan clay, ya, keberadaan clay. Clay itu lempung. Contohnya ya, ini di suatu lapisan batuan belum kita lakukan pengukuran, ini ada clay, ada lempung, ya, yang warna pink. Lempung itu mengandung ion negatif. Ingat-ingat ya, lempung itu mengandung ion negatif. Sehingga mineral lempung itu pasti akan dikelilingi oleh ion-ion yang positif. Gitu ya. Di sekitar lempung di kondisi normal itu akan dikelilingi oleh ion positif. Itu. Ini belum kita lakukan injeksi arus. Nah, kemudian kalau di tempat ini kita lakukan injeksi arus listrik, ionnya akan seperti apa? Ya, ionnya akan bergerak, gitu ya. Ion-ion tadi akan bergerak, ya. Ion tadi akan bergerak ke segala arah. Nah, lalu setelah 5 detik kemudian, kita matikan injeksi arusnya. Ketika kita matikan, ion tadi akan kembali ke posisi semulanya. Dan kembalinya juga perlahan-lahan, tidak langsung kembali ke awal. Tiba-tiba, ya, bergeraknya pelan-pelan. Maka ini dikatakan sebagai peluruhan tegangan ketika arusnya dimatikan tadi. Itu ya, bisa dipahami? Bisa ya? Jadi, oke. Jadi, adanya peluruhan atau kita sebut sebagai IP effect tadi, itu disebabkan oleh yang namanya polarisasi elektroda dan juga polarisasi membran. Ya, ada dua penyebab. Itu. Nah, pada prakteknya di lapangan, kita itu tidak bisa membedakan peluruhannya itu berasal dari polarisasi membran atau polarisasi elektroda. Ya, alat itu tidak bisa membedakan polarisasinya berasal dari mana. Tapi kita tahu bahwa kalau ada peluruhan, ya, itu bisa jadi dari polarisasi membran atau polarisasi elektroda. Begitu ya. Kita tidak bisa membedakan itu asalnya dari yang mana. Nah, jadi metode IP ini tadi salah satunya itu kan seringkali diaplikasikan untuk eksplorasi mineral ya. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Jadi kita lakukan pengukuran, ini pengukuran oleh Carey tahun 2007 ya, di daerah yang punya tembaga dan silver. Di sana dilakukan pengukuran IP dalam domain waktu. Nah, tadi kan kita injeksi arus dalam sekian detik. Nah, itu domainnya waktu ya. Domain kan hanya 5 detik gitu. Dan di sini pengukurannya dilakukan menggunakan konfigurasi pole dipole. Nah, dari metode IP kan dapat dua parameter ya yang akan kita cari, casabilitas dan juga resistivitas semu. Kalau di geometrik saja itu hanya ini ya, resistivitas semu. Nah, area pengukurannya itu seperti ini ya, secara geologi. Ini penampang vertikal, lalu ada patahan yang zigzag ini, lalu ada mineral tembaga ya di sana. Nah, kemudian setelah dilakukan pengukuran, dapatlah data resistivitas semu dan casabilitas.
Nah, kita buat grafiknya. Sumbu X-nya itu jarak, lalu sumbu Y yang sebelah kiri itu casabilitas, sumbu Y yang sebelah kanan itu resistivitas semu. Nah, kita lihat yang garis putus-putus. Ini adalah grafik untuk resistivitas semu. Dari grafik resistivitas semu ini, ada nilai yang tinggi, ya, nilai resistivitas semunya. Nah, nilai resistivitas semu yang tinggi ini disebabkan oleh keberadaan si mineral tembaga ini, ya. Tapi posisinya tidak tepat berada di atas dari tembaga ini. Coba bandingkan dengan yang grafik casabilitas yang warna hitam tegas. Nah, di grafik casabilitas itu nilai tingginya tepat berada di atas mineral tembaga. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa parameter casabilitas itu dapat memberikan lokasi yang pasti terhadap keberadaan si mineral logam ini, mineral tembaga dan silver. Gitu ya. Ya, itu kelebihan dari metode IP karena punya parameter casabilitas. Itu. Kalau di metode geolistrik yang kemarin kita bahas kan tidak punya parameter ini ya. Itu sehingga metode IP itu lebih sensitif jika kita aplikasikan untuk eksplorasi mineral, apalagi mineral yang tersebar, gitu ya, disseminated, gitu. Ya, itu kelebihan metode IP yang banyak digunakan di industri penambangan mineral. Nah, di metode IP ini ada dua domain, ya, ada dua domain waktu dan domain frekuensi. Nah, yang digunakan itu adalah yang domain waktu, karena ketika kita melakukan pengukuran charging time-nya tadi, itu kan sekian detik waktu, itu namanya time domain IP. Nah, kalau frekuensi domain itu sulit untuk diaplikasikan di lapangan karena kita sulit mengatur frekuensi injeksinya itu sekian hertz itu sulit ketika di lapangan. Sehingga yang banyak digunakan itu adalah time domain IP. Begitu ya. Nah, di dalam time domain IP itu tentu saja tadi kita lakukan injeksi arus, kemudian kita pada saat injeksi arus ya setelah 5 detik itu namanya charging time, lalu arusnya kita matikan tiba-tiba, ternyata potensialnya itu tidak langsung jatuh ke nilai 0, tapi potensialnya itu meluruh, ya. Ada peluruhan di sana, peluruhan potensial. Nah, kalau digambarkan dalam gelombang, ini teori ya, teori gelombang. Ketika kita injeksi arus, ya, ini kan arusnya nyala, lalu ini arusnya mati. Nah, potensialnya itu akan meluruh, ya. Lalu ini kita nyalakan lagi, matikan lagi, dan itu akan ada peluruhan. Nah, di time domain IP kita hanya ada di sini ya, dua gelombang ini saja. Itu jadi kita nyalakan, lalu matikan, sudah gitu saja. Lalu kita pindahkan elektrodanya, seperti itu ya. Gitu. Nah, dan ini peluruhan yang akan kita cari nantinya, peluruhan ini. Gitu. Ini gambaran umum saja tentang gelombang di dalam time domain. Gitu. Nah, kemudian tadi di dalam metode IP time domain ada dua parameter ya yang kita dapatkan, yaitu parameter resistivitas semu dan parameter chargeabilitas. Nah, untuk parameter resistivitas semu ini, perhitungannya itu sama seperti di metode geolistrik resistivitas. Perhitungannya sama-sama menggunakan persamaan ini ya. Rho apparent itu sama dengan K, K-nya faktor geometri tergantung dari konfigurasi yang kita pakai, dikalikan dengan tegangan dibagi dengan arus. Gitu ya. Nah, di sini
di time domain itu tadi pengukurannya ada VP dan ada VS. Tegangan yang mana yang dipakai? Tegangan yang dipakai untuk perhitungan resistivitas semu adalah tegangan pada saat arus dinyalakan. Ya, sehingga yang dipakai itu VP-nya. Ya, primary voltage. Itu. Dan ini rho apparent satuannya jangan lupa ohmmeter. Begitu ya. Nah, itu untuk persamaan resistivitas semuanya. Lalu untuk cas abilitas biasa disimbolkan dengan M. Nah, cas abilitas ini dirumuskan dengan VS per VP. VS itu adalah potensial saat arus dimatikan, VP-nya itu adalah potensial saat arus dinyalakan tadi. Ini ya. Ini VP-nya, ini VS-nya. Nah, di lapangan kita itu tidak tahu PS-nya berapa. Ya, kita itu tidak bisa mengukur VS. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya kita bisa menghitung PS itu dari luas area di bawah kurva peluruhan ini. Ya, luasnya berapa? Kalau kita zoom gitu ya di sini, jadi gambarnya sebelah kanan, kita bisa membuat kotak-kotak kecil dan kita bisa hitung luasnya. Tapi kan lama ya menghitung luas seperti ini. Sehingga ini bisa kita hitung menggunakan integral. Ya, VS-nya itu kita hitung pakai integral. Nah, integralnya berapa? Ya, tadi kan cas abilitas ya. Yang pertama kita dapatkan cas abilitas semu ya. Cas abilitas itu VS per VP. VP-nya kita tahu ya. VP-nya kita keluarkan dari integral. Yang akan kita hitung tadi adalah VS-nya. VS-nya kita buat dalam integral, yaitu integral PT dt. Nah, ini adalah persamaan cas abilitas semu yang satuannya adalah milisecond. Begitu ya. Lalu di lapangan kita itu sebenarnya tidak perlu menghitung integralnya ini. Itu kita tidak perlu. Tapi di alat itu biasanya langsung muncul nilai cas abilitasnya berapa. Ya, karena di dalam alat tersebut itu sudah dihitungkan. Ya, sudah dihitungkan PS per VP-nya pakai persamaan ini. Ya, tapi kita harus tahu ya bahwa untuk menghitung cas abilitas semu itu adalah seperti ini persamaannya. Gitu. Jadi ada dua parameter yang bisa kita dapatkan dalam pengukuran time domain IP. Ya, parameter cas abilitas semu dan juga parameter resistivitas semu begitu. Ya. Itu adalah dua parameter yang bisa kita dapatkan dalam pengukuran time domain IP. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada, oke. Jadi, dari pembahasan kita kali ini tadi, sudah membahas beberapa perbedaan ya antara metode geodesi spesifikitas dan juga metode IP, polarisasi terimbas. Ya, kalau kesamaannya itu ya sama-sama kita mengukur di lapangan dengan melakukan injeksi arus gitu ya, peralatannya sama, kemudian konfigurasi elektroda yang bisa digunakan juga sama, lalu perpindahan elektrodanya pun juga sama, gitu ya. Nah, perbedaannya tadi kalau di metode geodesi resistivitas itu kita cari satu parameter saja yaitu resistivitas semu gitu kan ya. Tapi kalau di metode IP itu adalah selain resistivitas semu ada satu parameter lagi yaitu si stabilitas semu tadi, ya. Tuh. Nah kemudian
perbedaannya lagi, kalau di metode geolistrik resistivitas itu kita ukur potensial pada saat arusnya itu nyala kan. Tapi kalau di metode IT, selain kita ukur potensial pada saat arusnya nyala, tapi kita tinjau juga pada saat arusnya itu dimatikan. Ternyata ada peluruhan di sana. Nah, peluruhannya tadi itu disebabkan oleh polarisasi elektroda dan juga polarisasi membran, seperti itu ya. Kalau yang polarisasi elektroda itu disebabkan oleh keberadaan mineral-mineral logam yang ada di area penelitian. Kalau yang polarisasi membran itu adalah yang disebabkan oleh keberadaan mineral-mineral clay atau mineral lempung seperti itu. Gitu ya. Lalu ada lagi perbedaannya tadi di bagian elektroda potensial ya. Ingat nggak tadi apa perbedaannya? Ada ingat tadi perbedaan di elektroda potensialnya di metode IP seperti apa? Silakan. Dan peluruhan ya. Oke. Ya, betul ya. Terus kalau dari segi peralatannya yang beda apa? Ada yang tahu? Perbedaannya kalau di elektroda potensial di metode IT itu menggunakan yang namanya poros spot ya. Kalau di metode geometri resistivitas itu kan menggunakan ya elektroda biasa dari logam, begitu ya. Yang di IP tadi pakai poros spot di mana di dalamnya itu ada larutan CuSO4 yang bisa bisa ini ya melihat atau mendeteksi pergerakan ion-ion yang ada di sana. Itu ya. Oke. Ini saya konfirmasi lagi ya, sebentar. Anjarila, apakah ada? Tidak ya. Agung Sinaga ada? Tidak ada ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, ya kebetulan saya sedang ada agenda ya, jadi perkuliahan di pertemuan ke-6 ini saya online kan. Jadi untuk minggu depan kita akan ke metode self potensial. Yang penting bisa dipahami ya, yang pertemuan hari ini. Kemudian di minggu depan selain metode SP akan saya tambahkan juga pengetahuan tentang metode IT yang frekuensi domain seperti itu, gitu ya. Kalau sudah tidak ada,
itu dulu ya untuk kuliah hari ini, saya cukupkan sekian. Silahkan dipelajari lagi materi-materi yang sudah diberikan untuk